Nama saya Raisa Ulima. Pada video ini, saya akan membahas rangkuman pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar pada bab 1 sampai bab 7. Adapun materi pada bab 1 yaitu Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar adalah mata kuliah umum interdisipliner yang diajarkan di perguruan tinggi dengan tujuan agar mahasiswa unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten menguasai iptek, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial. Mahasiswa diharapkan senantiasa aktif dan kreatif dalam melaksanakan perannya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada materi dari bab 2 yaitu Manusia dan Kebudayaan. Materi ini membahas tentang hubungan antara akal budi manusia dan lahirnya kebudayaan. Manusia memiliki kemampuan berpikir, abstrak dan berimajinasi yang membedakannya dari makhluk lain seperti simpangse, sehingga mampu menciptakan bahasa, simbol, dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari adat istiadat, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga sistem sosial dan religi yang terus berkembang mengikuti zaman. Sebagai makhluk berakal, manusia berperan sebagai pencipta kebudayaan melalui proses adaptasi terhadap lingkungan, alam maupun sosial, termasuk dalam menghadapi perubahan global. Selanjutnya ada materi dari bab 3 yaitu Manusia dan Peradaban. Manusia dan Peradaban melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya tentang manusia dan kebudayaan, dengan fokus utama pada hubungan antara peradaban dan kebudayaan yang merupakan produk manusia, serta apakah keduanya sama atau berbeda. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan inti perbedaan antara peradaban dan kebudayaan, dan menjawab pertanyaan tentang sebab musabab punahnya suatu peradaban bangsa. Konsep peradaban juga ditekankan perlu dibedakan dari kebudayaan, di mana istilah beradab atau civilized dan peradaban atau civilization sering digunakan dalam konteks yang berbeda, seperti contoh peradaban Yunani kuno yang tinggi dilihat dari sudut pandang tertentu, namun direndahkan dari konteks modern karena praktik seperti perbudakan. Selanjutnya materi pada bab 4 yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Secara etimologis, individu berarti yang tak terbagi atau kesatuan tunggal, merujuk pada manusia sebagai kesatuan utuh jasmani dan rohani yang unik, otonom, mampu berpikir, memutuskan, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Namun manusia juga adalah makhluk sosial yang kodratnya untuk hidup dalam komunitas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa orang lain. Interaksi antar individu inilah yang melahirkan kebersamaan dan membentuk masyarakat, di mana manusia menciptakan sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang merupakan manifestasi dari kebudayaan. Masyarakat sebagai produk kebutuhan manusia berfungsi sebagai wadah pengembangan diri dan memiliki hubungan dialektis dan simbiosis dengan individu, yaitu menyediakan kerangka esensial sebagai pembentukan identitas dan kepribadian individu, serta dibentuk, dipertahankan, dan diubah oleh kontribusi aktif individu, bukan sekedar produk pasif. Selanjutnya ada materi bab 5 yaitu Manusia, Nilai Moral dan Hukum. Nilai sebagai dasar kehidupan manusia yang berfungsi untuk mengukur tindakan sebagai baik, berharga, dan pantas mencakup kebaikan, kebenaran, keindahan, keadilan, kejujuran, dan toleransi. Pembahasan nilai dipaparkan melalui perspektif dua filsuf utama yaitu Plato dan Aristoteles. Plato sebagai rasionalisme idealis meletakkan nilai seperti kebaikan dan keadilan sebagai realitas absolut, universal, dan abadi yang ada di dunia ide, terlepas dari dunia materi. Sebaliknya, Aristoteles sebagai etika kebijakan praktis menempatkan nilai pada tujuan atau fungsi yang mengarah pada kebahagiaan dan kesejahteraan, di mana nilai bermakna jika berkontribusi pada kehidupan yang baik. Perbedaan pandangan ini menciptakan dua kutub pemikiran, yaitu yang bersifat ideal, absolut, dogmatis, dan transenden, dan yang bersifat relatif diciptakan oleh manusia, berubah, terikat pada historisitas, dan bergantung pada kekuasaan. Selanjutnya ada materi pada bab 6 yaitu Keragaman dan Kesetaraan. 4 konsep operasional yang saling bersinergi dalam mewujudkan lingkungan yang adil dan inklusif, yaitu yang pertama ada keragaman. Keragaman adalah pengakuan terhadap perbedaan karakteristik unik individu. Yang kedua ada kesetaraan, yang merupakan prinsip pemberian hak dan akses yang sama untuk semua, namun seringkali mengabaikan ketidakadilan struktural. Yang ketiga ada keadilan, melengkapi kesetaraan dengan memberikan dukungan dan sumber daya proporsional sesuai kebutuhan individu untuk mencapai hasil yang adil. Yang terakhir ada inklusi, yang merupakan proses aktif menciptakan lingkungan di mana individu yang beragam merasa benar-benar diterima, dihargai, dan memiliki rasa memastikan semua potensi agar terwujud.
Selanjutnya ada materi dari bab 7 yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah instrumen yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyesuaikan diri dengan alam. Teknologi adalah alat atau artefak yang memperpanjang kemampuan fisik manusia. Sementara ilmu pengetahuan adalah akumulasi pemahaman ekstrak terhadap alam yang lahir dari interaksi manusia dengan alam. Terakhir, seni memenuhi kebutuhan keindahan dan ekspresi yang melampaui kebutuhan dasar manusia. Demikianlah rangkuman singkat dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dari bab 1 sampai bab 7. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.